Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriah Alwi dari program studi Agribisnis NIM 190321100115. Berbeda dengan video sebelumnya, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang tipe-tipe mulut pada insekta. Mulut pada serangga dibagi menjadi 5. Yang pertama itu ada labrum, yang kedua ada sepasang maksila, yang ketiga ada sepasang mandibulata, yang keempat ada sepasang labium atau yang biasa kita sebut dengan bibir, dan yang terakhir itu ada hipofaring. Pada dasarnya, mulut serangga itu dibagi menjadi 2 tipe. Yang pertama ada tipe pengunyah dan yang kedua ada tipe penghisap. Tetapi karena adanya banyak perubahan struktur, maka alat mulut serangga juga mengalami modifikasi. Akhirnya terbentuk beberapa tipe mulut serangga. Yang pertama itu ada tipe penggigit pengunyah. Itu biasa kita lihat pada hewan jangkrik dan belalang. Pada tipe ini termasuk tipe yang primitif dan dikenal pada imago dengan berbagai tipe ordo. Yang pertama ada ordo Orthopetra, yang kedua ada ordo Coleopatra, dan yang ketiga ada ordo Hymenoptera. Dan yang kedua itu ada tipe penggigit penghisap yang biasa kita lihat pada hewan lebah dan kembang badak. Pada tipe mandibulata ini itu berfungsi sebagai menghisap makanan dalam bentuk cairan karena lidah yang merupakan modifikasi dari labium dan maksila. Dan yang ketiga ini ada tipe penghisap yang biasa kita lihat pada hewan kupu-kupu. Pada tipe ini banyak sekali mengalami reduksi atau perubahan karena labrum mengalami reduksi, sedangkan maksila itu dan hipofaring tidak berkembang. Yang digunakan sebagai penghisap makanan itu adalah maksila dan galea yang memanjang dan berbentuk seperti alat penghisap. Alat yang digulung itu bernama proboscis. Saya akan menjelaskan sedikit tentang video yang sebelumnya yang sudah saya jelaskan mengenai struktur tubuh dari kupu-kupu tersebut. Di sini saya akan menjelaskan anatomi dari kupu-kupu. Yang pertama ada sepasang mata dan antena yang berfungsi sebagai alat perasa. Yang kedua ada mulut yang dibagi menjadi 5 segmen. Yang pertama itu ada labrum, yang kedua ada mandibula, ketiga ada maksila, dan keempat ada hipofaring, dan yang kelima itu ada labium. Fungsi dari labrum sendiri adalah untuk memasukkan makanan ke dalam rongga mulut. Dan di bawah labrum itu ada bagian yang bernama palpus labialis. Ini mempunyai ciri khas tersendiri, yaitu berambut lebat dan memiliki bagian 3 segmen. Dan ini adalah bagian yang terpenting dari anatomi kupu-kupu, yaitu proboscis. Proboscis ini dibentuk oleh maksila dan galea yang menjadi suatu tabung yang sangat memanjang dan menggulung. Dan yang keempat ini ada tipe penjilat penghisap yang biasa kita lihat pada hewan lalat. Tipe ini merupakan tipe penghisap makanan yang berupa cairan atau bahan larut yang ada di dalam air. Mulut pada tipe lalat ini menonjol sampai ke bawah dari arah kepala dan membentuk proboscis yang dapat ditarik atau dijulurkan. Dan yang terakhir, yang kelima, ada tipe pencucuk penghisap yang biasa kita temui pada hewan kepik. Tipe mandibulata ini mulutnya berbentuk memanjang, berfungsi seperti jarum suntik atau yang biasa disebut dengan stilet. Fungsi dari jarum suntik tersebut atau stilet untuk menusuk jaringan dan menghisap cairannya. Labrum itu juga berfungsi sebagai pembungkus atau sarung dari stilet tersebut. Kesimpulan dari video ini adalah tipe mulut serangga itu dibagi menjadi 5. Yang pertama ada tipe pengunyah penggigit yang biasa kita lihat pada hewan belalang. Yang kedua ada penggigit penghisap, biasa kita lihat pada hewan kumbang badak. Dan yang ketiga itu ada penghisap yang biasa kita temukan pada hewan kupu-kupu. Dan yang keempat itu adalah penjilat penghisap yang biasa kita temukan pada hewan lalat. Dan yang terakhir itu ada penusuk penghisap.
biasa kita temukan pada hewan kepik. Maka dari kelima tipe mulut dari serangga tersebut itu berbeda pula jenis makanannya dan serta bervariasi juga akibat dari kerusakan yang ditimbulkan dari mulut serangga tersebut. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.